Selamat pagi Bapak dan Ibu, para devosan kerahiman ilahi. Bacaan hari ini dari buku harian Santa Faustina nomor 382 sampai dengan 384. Aku tahu bahwa aku hidup bukan untuk diriku sendiri, tetapi untuk sejumlah besar jiwa-jiwa. Aku tahu bahwa rahmat Yesus diberikan kepadaku bukan hanya untuk diriku, melainkan juga untuk jiwa-jiwa. Ya Yesus, samudra kerahiman-Mu sudah ditumpahkan ke dalam jiwaku, yang adalah lubuk kepapaan belaka. Syukur kepadamu ya Yesus, atas rahmat dan butir-butir salib yang Kau berikan kepadaku setiap saat dalam hidupku. Pada awal retret, aku melihat pada langit-langit kapel Yesus yang terpaku pada salib. Ia memandang para suster dengan kasih yang membara, tetapi tidak semua suster ia tatap. Ada 3 suster yang ditatap Yesus dengan mata tajam. Apa alasannya? Aku tidak tahu. Aku hanya tahu betapa mengerikan menyaksikan tatapan mata seorang hakim yang keras. Tatapan itu tidak diarahkan kepadaku, tetapi aku serasa lumpuh oleh ketakutan. Aku masih gemetar ketika menulis kata-kata ini. Aku tidak berani mengucapkan satu patah kata pun kepada Yesus. Kekuatan fisikku tidak memungkinkan aku berbuat demikian. Dan aku berpikir, aku tidak akan bertahan hidup sampai akhir konferensi. Keesokan harinya aku melihat hal yang sama lagi, sama seperti yang kulihat pada pertama kali. Pada saat ini aku berani mengucapkan kata-kata ini. Yesus, betapa besar kerahiman-Mu. Pada hari ketiga, terulang kembali tatapan mata yang penuh kebaikan atas semua suster, kecuali atas ketiga suster itu. Aku menghimpun seluruh keberanianku yang memancar karena cintaku akan sesama, dan aku berkata kepada Tuhan, Engkau adalah Sang Kerahiman, seperti Kau katakan sendiri kepadaku. Maka aku mohon kepadamu, demi kekuatan kerahiman-Mu, pandanglah dengan penuh belas kasih juga ketika suster itu. Dan kalau ini tidak selaras dengan kebijaksanaan-Mu, aku mohon kepadamu suatu pertukaran. Arahkan kepada mereka tatapan penuh kasih yang Kau arahkan kepada jiwaku, dan arahkan kepadaku tatapan mata-Mu yang tajam kepada mereka itu. Kemudian Yesus menyampaikan kata-kata ini kepadaku, Putriku, karena kasih-Mu yang tulus dan murah hati, aku memberi mereka banyak rahmat, meskipun mereka sendiri tidak memintanya dariku. Tetapi aku berbuat begitu karena janji yang sudah kusampaikan kepadamu. Dan pada saat itu, ia memalingkan tatapan yang rahim kepada ketiga suster itu juga. Hatiku melonjak kegirangan menyaksikan kebaikan Allah. Ketika aku tinggal untuk adorasi dari pukul 9 sampai pukul 10, 4 suster lain juga tinggal. Ketika aku menghampiri altar dan mulai merenungkan sengsara Tuhan Yesus, seketika itu juga jiwaku dipenuhi dengan suatu penderitaan yang mengerikan karena sikap tidak tahu terima kasih dari begitu banyak jiwa yang hidup di dunia. Tetapi yang lebih menyakitkan adalah sikap tak tahu terima kasih dari jiwa-jiwa yang secara khusus dipilih oleh Allah. Tidak ada gambaran atau perbandingan yang dapat melukiskannya. Ketika menyaksikan sikap tak tahu terima kasih yang paling kelam ini,
Aku merasa seolah-olah hatiku tercabik-cabik. Kekuatanku tak mampu menopang diriku lagi, dan aku jatuh tertelungkup tanpa berusaha menyembunyikan tangisanku yang keras. Setiap kali aku memikirkan kerahiman Allah yang besar dan sikap tak tahu terima kasih dari jiwa-jiwa, rasa sakit menusuk hatiku, dan aku tahu betapa sakitnya Ia melukai hati Yesus yang teramat manis. Dengan hati yang bernyala-nyala, aku membarui penyerahan diriku atas nama orang-orang berdosa. Yesus, Engkau andalanku.